1. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 UUD 1945, manakah pernyataan yang paling tepat mengenai implikasi bentuk negara kesatuan dan republik dalam sistem pemerintahan Indonesia? A. Negara kesatuan berarti wilayah otonom penuh. Republik menunjukkan kepala negara dipilih dalam pemilu. B. Negara kesatuan berarti kebijakan terpusat. Republik memisahkan kekuasaan eksekutif dan legislatif. C. Negara kesatuan memiliki pemerintahan pusat tertinggi. Republik berarti presiden dipilih oleh rakyat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. D. Negara kesatuan memiliki beberapa negara bagian independen. Republik berarti kepala negara menjabat seumur hidup. E. Negara kesatuan memiliki kekuasaan eksekutif terpusat. Republik tanpa monarki dengan kepala negara yang diangkat legislatif. Pasal 1 ayat 1, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Indonesia adalah negara kesatuan, yang berarti ada satu pemerintahan pusat yang memiliki kekuasaan tertinggi atas seluruh wilayah. Bentuk republik berarti bahwa presiden dipilih oleh rakyat dan berfungsi sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dengan masa jabatan yang terbatas. 2. Berdasarkan pasal 1 ayat 2 UUD 1945, manakah pernyataan yang paling tepat menggambarkan prinsip kedaulatan rakyat dan pelaksanaan konstitusi dalam pemerintahan Indonesia? A. Kedaulatan rakyat berarti keputusan diambil legislatif tanpa mempertimbangkan rakyat, dan UUD hanya mengatur hak individu. B. Kedaulatan rakyat berarti keputusan politik hanya diambil presiden, dan UUD hanya pedoman administratif. C. Kedaulatan rakyat berarti warga langsung membuat keputusan kebijakan, dan UUD memberi kerangka hukum bagi perwakilan rakyat. D. Kedaulatan rakyat berarti kekuasaan di tangan legislatif dan eksekutif, dan UUD menegakkan hukum antar lembaga. E. Kedaulatan rakyat berarti kebijakan diambil berdasarkan suara rakyat melalui pemilu, dan UUD menetapkan batasan serta mekanisme pemerintahan. Pasal 1 ayat 2, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dalam sistem pemerintahan Indonesia, prinsip kedaulatan rakyat berarti bahwa kekuasaan tertinggi ada pada rakyat dan diterjemahkan melalui pemilihan umum serta partisipasi dalam proses politik. Undang-Undang Dasar menetapkan struktur pemerintahan, batasan kekuasaan, dan mekanisme pelaksanaan kekuasaan yang harus diikuti untuk memastikan bahwa keputusan pemerintah sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat. 3. Berdasarkan pasal 1 ayat 3 UUD 1945, manakah pernyataan yang paling tepat menggambarkan implementasi prinsip negara hukum di Indonesia? A. Negara hukum tidak memerlukan dasar hukum dalam keputusan pemerintah, dan warga tidak perlu mematuhi undang-undang. B. Negara hukum mewajibkan semua tindakan pemerintah berdasar pada undang-undang tertulis, dan melindungi hak warga dengan mekanisme pengawasan. C. Negara hukum memungkinkan keputusan diambil sewenang-wenang oleh eksekutif, tanpa pengawasan legislatif atau yudikatif. D. Negara hukum membolehkan perubahan kebijakan tanpa proses hukum, dan hukum hanya pedoman umum. E. Negara hukum membolehkan pemerintah membuat keputusan tanpa mematuhi ketentuan hukum saat keadaan mendesak. Pasal 1 ayat 3, negara Indonesia adalah negara hukum. Dalam negara hukum, semua tindakan pemerintah dan lembaga negara harus didasarkan pada undang-undang yang jelas dan tertulis. Prinsip ini memastikan bahwa hak-hak warga negara dilindungi, dan adanya mekanisme pengawasan untuk mencegah tindakan sewenang-wenang. Dengan demikian, prinsip negara hukum menuntut kepastian hukum dan akuntabilitas dalam pemerintahan. 4. Berdasarkan pasal 2 ayat 1 UUD 1945, manakah pernyataan yang paling tepat menjelaskan fungsi dan peran Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam sistem pemerintahan Indonesia? A. MPR hanya merancang undang-undang tanpa melibatkan DPR dan DPD, serta tidak menyetujui anggaran negara.
MPR memiliki kewenangan eksklusif untuk mengesahkan keputusan penting negara dan memilih presiden, sementara DPR dan DPD hanya lembaga administratif. MPR adalah forum DPR dan DPD untuk menyusun dan menyetujui undang-undang, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan publik. MPR hanya memiliki fungsi simbolis dan tidak memiliki kewenangan legislasi atau pengawasan, sementara DPR dan DPD memegang wewenang penuh. MPR mengatur hubungan pusat daerah, tanpa melibatkan DPR dan DPD dalam proses legislasi. Pasal 2 Ayat 1, Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah, yang dipilih melalui pemilihan umum, dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Majelis Permusyawaratan Rakyat di Indonesia berfungsi sebagai lembaga legislatif yang menggabungkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. MPR memiliki wewenang untuk menyusun, menyetujui, dan mengesahkan undang-undang, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang dan kebijakan publik. Peran ini mencakup penyusunan konstitusi dan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. 5. Berdasarkan Pasal 2 Ayat 2 UUD 1945, manakah pernyataan yang paling tepat menjelaskan dampak frekuensi dan lokasi sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat terhadap efektivitasnya dalam pemerintahan? Sidang jarang memungkinkan MPR membuat keputusan cepat dan responsif, dengan lokasi di ibu kota yang memudahkan akses. Sidang 5 tahun sekali menunjukkan MPR hanya mengesahkan undang-undang tidak penting, dan lokasi mengurangi transparansi. Sidang 5 tahun sekali memberi waktu evaluasi. Kebijakan jangka panjang, dengan lokasi mendukung aksesibilitas dan koordinasi. Sidang jarang mengindikasikan MPR tidak signifikan, dan eksekutif lebih dominan, meski lokasi mempermudah keputusan. Sidang 5 tahun sekali tidak mempengaruhi efektivitas MPR, dan lokasi di ibu kota tidak relevan untuk kebijakan. Pasal 2 Ayat 2, Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di ibu kota negara. Majelis Permusyawaratan Rakyat di Indonesia bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun, yang memberikan kesempatan untuk menilai dan memperbarui kebijakan jangka panjang, serta melakukan perubahan konstitusi jika diperlukan. Sidang yang diadakan di ibu kota negara memastikan aksesibilitas yang lebih baik, dan koordinasi yang efektif antara anggota MPR dari berbagai daerah. Frekuensi dan lokasi sidang MPR memainkan peran penting dalam menjaga efektivitas dan relevansi lembaga ini dalam sistem pemerintahan. 6. Berdasarkan Pasal 2 Ayat 3 UUD 1945, manakah pernyataan yang paling tepat menjelaskan implikasi penggunaan metode suara terbanyak dalam pengambilan keputusan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat? Suara terbanyak memberi hak veto pada setiap anggota, sehingga keputusan mayoritas mengabaikan minoritas. Suara terbanyak mencerminkan kehendak mayoritas, namun bisa mengabaikan pandangan minoritas, dan dampak jangka panjang. Suara terbanyak memberi pengaruh setara bagi anggota, tanpa ruang untuk perdebatan mendalam. Suara terbanyak mempercepat legislasi, dengan mengabaikan diskusi kebijakan yang mendalam. Suara terbanyak hanya berlaku untuk keputusan administratif, sementara keputusan strategis memerlukan persetujuan semua anggota. Pasal 2 Ayat 3, segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak. Dalam sistem pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak, keputusan yang diambil mencerminkan kehendak mayoritas anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Meskipun ini memastikan bahwa keputusan mewakili mayoritas, metode ini mungkin tidak sepenuhnya mempertimbangkan perspektif minoritas atau implikasi jangka panjang dari keputusan tersebut. Oleh karena itu, pengambilan keputusan dengan suara terbanyak memiliki kelebihan dalam mencerminkan preferensi mayoritas, tetapi juga harus diimbangi dengan mekanisme untuk mempertimbangkan berbagai pandangan dan dampak yang lebih luas.